Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sundaihara Otto Wasito, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa dan penonton yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anggita Roselawati, Gayuh Prayogo, Brian Hege Odiengulo, Natasha Triana, Maharani Distianingrum, Rika Amalia, Yulia Imariswati, Digi Marcelino, Dimas Rorik Putra Jegetraya, Ita Nurrohmah, Ervina Yunitasari, dan Ananda Dimas Lalang Islami akan membawakan materi mengenai ideologi komunisme. Sebelum memasuki sesi materi, alangkah baiknya kita mengikuti arahan dari Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim, BI MBA, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membaca Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ideologi memiliki 3 makna, yaitu 1. Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. 2. Cara berpikir seseorang atau suatu golongan. 3. Paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Secara istilah, ideologi merupakan ilmu tentang ide atau gagasan. Ada beberapa ideologi besar yang berkembang di dunia dan dianut oleh negara-negara tertentu, seperti liberalisme, komunisme, nasionalisme, panilismisme, dan lainnya. Komunisme merupakan salah satu ideologi besar yang ada di dunia, kendati pada masa-masa ini sudah tidak populer lagi. Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti ide atau gagasan, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Sedangkan kata isme dalam idealisme berasal dari kata ismos yang berarti paham, ajaran, atau kepercayaan. Pengertian komunisme. Komunisme adalah salah satu ideologi atau pemahaman politik yang dianut oleh suatu negara. Selain itu, komunisme diartikan sebagai suatu ideologi atau pemahaman politik yang berorientasi kepada masyarakat tanpa kelas. Sejarah komunisme.
Yang pertama, di era pra-perang kemerdekaan. Kelahiran komunisme di Indonesia tak bisa dilepaskan dari hadirnya orang-orang buangan politik dari Belanda dan mahasiswa-mahasiswa lulusan berpandangan kiri. Beberapa di antaranya adalah Snevliet, Brixma, dan Tan Malaka yang masuk setelah Sarekat Islam Semarang sudah terbentuk. Yang kedua, era Perang Kemerdekaan. Gerakan PKI bangkit kembali pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia, diawali oleh kedatangan musuh secara misterius dari Uni Soviet ke negara Republik yang masih saat itu beribu kota di Yogyakarta. Sama seperti Soekarno dan tokoh pergerakan lain, musuh berpidato dengan lantang di Yogyakarta dengan pandangan yang murni komunisme. Di Yogyakarta, musuh juga mendidik calon-calon pemimpin PKI seperti D.N. Aidit. Yang ketiga ada era pasca Perang Kemerdekaan RI. PKI menyusun kekuatannya kembali, didukung oleh Soekarno yang ingin menyatukan semua aspek masyarakat Indonesia saat itu, di mana antar ideologi menjadi musuh masing-masing. PKI menjadi salah satu kekuatan baru dalam politik Indonesia. Ketegangan itu tidak hanya terjadi di tingkat atas saja, melainkan juga di tingkat bawah, di mana tingkat ketegangan banyak terjadi antara tuan tanah dan para buruh tani. Yang keempat ada era pasca reformasi. Semenjak jatuhnya Presiden Soeharto, aktivitas kelompok-kelompok sosialis, Marxis, dan haluan kiri lainnya secara hukum masih dilarang oleh pemerintahan, dan komunisme sendiri termasuk dalam paham terlarang sebagaimana dijelaskan dalam TAP MPRS. Ciri-ciri komunisme. Seperti halnya ideologi lainnya, komunisme juga memiliki ciri-ciri khusus yang begitu membedakannya dengan paham lainnya. Sesuai pengertiannya, komunisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mengajarkan teori pertentangan kelas sosial masyarakat. Hal ini membuat seringnya terjadi pertentangan antara kaum proletariat dengan tuan tanah serta kapitalis. 2. Doktrin revolusi terus-menerus hingga menyebar ke seluruh dunia. 3. Sistem politik satu partai yakni Partai Komunis. Tidak ada partai oposisi sehingga cenderung tidak menghormati hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat. 4. Dalam paham komunisme, negara dan hukum akan hilang karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Tujuan komunisme. Yang pertama, mewujudkan manifesto komunis sama rasa sama rata. Apabila dalam peribahasa berbunyi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang kedua, menghilangnya perbedaan strata sosial masyarakat atau suatu doktrinisasi yang mengajarkan paham kenegaraan dan ekonomi yang berusaha supaya harta benda, industri, dan perusahaan milik pribadi atau swasta secara keseluruhan menjadi milik negara. Yang ketiga, menghilangkan strata sosial di masyarakat, kelas majikan, dan kelas pekerja. Kelebihan komunisme. 1. Lebih dengan mudah untuk menjaga pengangguran, keburukan ekonomi, dan inflasi tetap terkendali, karena pemerintah mempunyai sebuah kekuatan dan kepemilikan penuh atas banyak hal yang ada di suatu negara. Yang kedua, setiap orang dianggap setara, jadi tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Kembali ke prinsip bahwa pemerintah memiliki kekuatan penuh untuk mengatur orang dalam masyarakat. Yang ketiga, jarang ada krisis, karena ekonomi dihitung dengan baik dan diatur dari pusat sehingga orang hanya mengikuti. Kekurangan komunisme. 1. Monopoli yang dilakukan pihak pemerintah tentunya akan sangat merugikan masyarakat. 2. Hak asasi manusia tidak lagi dihargai dan masyarakat banyak yang tertindas karena hal tersebut. 3. Tidak adanya kepercayaan kepada Tuhan, yang merupakan salah satu harapan pembawa komunisme pertama ialah Karl Marx. 4. Masyarakat sama sekali tidak memiliki kebebasan secara individu karena segala hal yang dilakukan disetir penuh oleh pihak pemerintah. Bahaya komunisme. Di antara berbagai fenomena yang dapat kita saksikan dalam kehidupan kemasyarakatan adalah fenomena kehidupan beragama. Menurut para alim ulama, di mana ada masyarakat pasti di situ ada agama.
Atas dasar fenomena ini, maka tidak ada yang menentang pendapat bahwa masyarakat komunis telah meruntuhkan agama dari kehidupan kemasyarakatan mereka. Komunis menegakkan kehidupan masyarakat pada asas yang meniadakan Tuhan. Karena bagi kaum komunis, hidup di dunia adalah kehidupan yang bersifat materi. Sebagai masyarakat ateis, kaum komunis menganggap agama sebagai penghambat kemajuan. Nietzsche, filosof eksistensialis yang sebagian ajarannya digunakan kelompok komunis, menyatakan agama adalah candu masyarakat. Pengalaman di masa lalu merupakan kenyataan tak terbantahkan bahwa kaum komunis di tanah air saat mereka berjaya tak segan-segan melakukan teror dan aksi kekerasan terhadap kelompok agama dan para alim ulamanya. Sebagai kelompok ateis, mereka juga tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan atau kiamah yang merupakan salah satu rukun iman dalam Islam. Ini perlu kita tegaskan, karena jika seseorang tidak meyakini adanya masa depan dalam dunia lain selain dunia ini, di mana amal perbuatan kebaikan dan kejahatan kita akan diperhitungkan, dan yang bersangkutan akan memperoleh imbalan yang setimpal. Maka gagasan bahwa amal-amal kebaikan mesti dikerjakan dan amal-amal kejahatan mesti dihindarkan tidak akan terlintas dalam dirinya. Contoh penerapan komunisme. Beberapa negara di dunia seperti Korea Utara dan Tiongkok masih menganut paham komunisme. Berikut beberapa contoh penerapan ideologi komunisme pada negara-negara tersebut. 1. Perekonomian dikuasai pemerintah. Kita bisa mengambil contoh dari apa yang terjadi di Korea Utara. Di negara tersebut, kegiatan perekonomian dikuasai total oleh pemerintah. Rakyat hanya boleh melakukan kegiatan ekonomi dalam skala kecil, sementara industri besar dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah. Yang kedua, sistem satu partai. Republik Rakyat Tiongkok masih menggunakan sistem satu partai. Sistem satu partai artinya prinsip demokrasi di negara tersebut tidak ada. Siapapun yang dicalonkan oleh Partai Komunis Tiongkok, maka dialah yang menjadi presiden. Buktinya, Xi Jinping berhasil menjadi presiden Tiongkok lebih dari 2 periode. Cara mengatasi komunisme. Untuk mengatasi ancaman tersebut, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah menawarkan 3 solusi. Pertama, dengan memperkuat landasan pendidikan di tingkat sekolah, sehingga masyarakat sudah tertanam ideologi Pancasila sejak kecil. Yang kedua, adanya perubahan struktural. Kita mendesak pemerintah, parlemen, dan partai politik untuk memberikan perhatian penuh dalam masalah tersebut. Yang terakhir, proses politik di tanah air harus segera dibenahi. Semua masalah yang dihadapi adalah proses politik. Oleh sebab itu, pemangku kebijakan harus mengambil keputusan yang dapat mengatasi masalah tersebut. Komunisme maupun ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila memang sangat membahayakan bangsa Indonesia. Kita, generasi muda, sekaligus masyarakat Indonesia, harus bisa memilah dan memilih budaya-budaya yang masuk ke dalam negeri ini. Demikian tadi paparan singkat mengenai ideologi komunisme dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton. Semoga bisa memenuhi nilai mata kuliah pendidikan Pancasila dan bermanfaat untuk semuanya, dan bermanfaat untuk kelompok 2 pada khususnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.